Halo semua, video ini adalah part kedua perjalananku motoran dari Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah menuju Yogyakarta. Dan di part kedua ini, aku akan melewati salah satu jalanan paling lurus di Indonesia dan terpanjang bisa dibilang, yaitu Jalan Dendles. Sebuah jalan yang membentang dari Kabupaten Kebumen bagian selatan sampai sekitar daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Kira-kira bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Oh, kayaknya di bawah jalan ini tuh ada pipa Pertamina ya. Di sepanjang jalan nasional ini. Ya tadi sih memang banyak kayak pemberitahuan gitu ya. Cuma nggak kebaca gitu. Apakah itu pemberitahuan tentang apa? Tapi ini aku baca sekilas ada jalur pipa Pertamina ke sana. Berarti mungkin di bawah sini. Jadi tadi banyak ya pemberitahuan bahaya-bahaya gitu ya, mungkin karena di bawah sini tuh ada jalan pipa Pertaminanya gitu loh. Dan kita ngambil ke kanan, yang mana ke kanan itu ke arah Jalan Dendles. Kalau lurus, kalau nggak salah ke arah kota, ke arah kota ya, jalan nasional itu ujung-ujungnya Jalan Muktisari Bocor itu misalnya kaget motor tiba-tiba ke kanan, kita Jalan Muktisari Bocor sih. Jadi kita ini udah kayaknya ini baru nih yang keluar dari jalan nasional betulan nih. Gak expect sih ada truk segede gitu lewat sini. Hancur sekali jalannya. Kayaknya ya harus ambil kiri deh, ngikutin bapak itu. Parah sih itu hancurnya jalannya. Astagfirullahaladzim. Gila, bisa ada lubang gede gitu tengah jalan, gimana cerita nih Hondanya. Ngaco bikin jalan. Gila, jalanannya kacau pak. Ini mah harus pelan-pelan banget ini. Masih temenin Kak Saman. Gila, bisa di tengah loh. Yang jalan lagi yang bagus cuma jalan nasional 3 doang pak. Kacau.
jalan desa tetap harusnya terawat lah. Lagi nih banyak yang lewat sini loh gitu loh pemudanya. Gak ilah ayo parah banget sini. Ih, ya Allah, alhamdulillah dapat jalan yang bener lagi, coy. Ih, ya Allah, alhamdulillah dapat jalan yang bener lagi. Aduh, sampai buat jalanan yang kayak gitu. Parah, parah. Dan tadi aku tuh sempat gak yakin kan, masa sih jalannya kayak begini gitu. Ya udah aku cek map dong, ternyata betul lewat sini untuk kalau mau ke jalan Denles. Dan kalau tadi kita apa namanya, kita ngikut jalan nasional, itu masuknya atau nembusnya bakal ke Purworejo cuy. Sama sebetulnya masuk Jogja juga, bisa lewat itu untuk ke Jogja juga, cuma kita nggak lewat Denles, kita nanti lewatnya Purworejo. Dan kita nggak lewat kayaknya sih ya, kita bakal nggak lewat JIA, dekat-dekat JIA kita nggak bakal lewat. Jadi masuk Jogja itu udah dekat-dekat Sleman sana. Ya udah, yang penting alhamdulillah kita lewat jalan yang cukup normal akhirnya. Yang udah aspal banget, yang nggak banyak lubang-lubang kayak tadi. Walaupun di depan kayaknya ada sih ini sih. Aduh, ketemu lagi. Ini sebelah kanan nih, banyak. Sakit cuy perut gua, gara-gara lubang. Kacau. Cilacap Yogya ke kiri, kita belok kiri. Ada pintu air tuh. Iya, keren banget, ada viaduk gitu dari semen. Oh, ini pasar mana ini? Pasar Bocor. Pasar Bocor, desa Bocor kayaknya ya. Ini masuk desa Bocor dan depan ada mobil Banyumas kali. Kan? Dan bisa lewat sini juga. Bisa lewat Denles dong. Motor lagi mau nyari. ASP operasi simpan pinjam. Tapi sini kebanyakan ini sih nanamnya ini padi. Ya soalnya baru juga nih, kelihatan bau apa ya, baunya dicium terus
wah, apa masih bagus lah gitu, kelihatan masih basah. Ada lomba burung pak sebelah kiri. Wow, lagi ada lomba burung. Di daerah-daerah tuh kayak di beberapa desa gitu ya, banyak sih lomba burung tuh. Dan hadiahnya gede-gede. Kayak ini cerita aja ya, kayak dulu aku tuh waktu di Pekalongan, itu kan di sebelah tempat ya aku sekolah di Pekalongan gitu. Di sebelah sekolahnya tuh ada lapangan yang dijadiin untuk lomba burung gitu. Itu aku dengar cerita tuh hadiahnya bisa sampai mobil, ya hadiah Ayla dapet lah kayak gitu. Waktu itu harganya masih 90-an, dapet gitu loh. Gila memang hadiah-hadiahnya, lobang. Hadiah-hadiahnya tuh walaupun di desa ya, hadiahnya tuh juga gila pak. Hadiahnya gila memang. Lalu kalau habis juara itu burungnya dijual bisa juga. Mahal juga itu kalau dijual. Kalau ada yang balapan ya, ya sepasang sih biasanya kayak gitu tuh dijualnya. Yogyakarta 90 kilo, pantai 2 kilo. Deket dong pantai dari sini, 10 menit. Nah ini dia.
salah satu jalan lurus terpanjang di Indonesia. Jadi bisa dibilang jalanan ini cuma lurus doang, sejauh mata memandang ini cuma lurus doang, dan sangat membosankan. Berbeda dengan jalan Pantura ya. Jalan Pantura kan masih ada kayak gini ya, set gitu, kayak belok gini gitu. Ini jalan yang lurus tuh lurus, udah lurus doang, titik. Kalau panjangnya sih, aduh, kurang lebih mungkin 10 kiloan kali ya, 15 kiloan lah. Dan asli, di sini mobil pada kenceng-kenceng banget, Pak. Yang jelas di jalan ini kita harus fokus pada, kenceng banget. Udah kayak di jalan tol pada, ya harus fokus banget. Karena ini jalanan lurus doang, bisa bikin ngantuk. Yang paling parah itu bisa bikin ngantuk. Ada yang nyebrang tadi. Kayaknya ada perbaikan jalan di depan, coy. Ini banyak pelang hati-hati gitu.
Dan ini kendaraan pada melambat, jadi ya itu depan tuh ada perbaikan. Ya, ganti-gantian sih kayak gini tuh, dibuat kayak kontraflow gitu, buka tutup jalan. Tapi dicor nih yang sini nih ya, nggak di aspal, dicor. Nah, mungkin kayak Denlus mau full cor-coran kali ya. Kiri kota Kutoarjo, kanan Pantai Jetis, lurus Yogyakarta. Ya lurus dong, kita mau ke Jogja kok. Panjang juga perbaikannya ya, sampai sini, sampai sana tuh depan tuh. Ini belum nih, sebelah sini belum, baru nyampe tadi. Panjang sih, sampai pertigaan pun tetap ditutup pertigaannya buat perbaikan jalan. Tapi yang sisi sebelah selatan udah diperbaiki nih tadi tuh. Berarti yang selatan dulu atau yang kanan dulu kalau dari barat, baru yang kiri habis itu diperbaiki. Panjang juga ya antriannya. Ya wajar sih, yang jalan penghubung banget ini ya, jalan nasional juga udah. Tambelan pak, kalau yang tadi mulus tuh yang sebelum diperbaikin, yang masih ke barat tadi tuh masih mulus, yang sini mulai banyak tambelan. Gak enak. Goncang gini jalannya, aduh. Dan semoga perjalanan Anda lancar selamat sampai tujuan. Terima kasih. Masih panjang coy, jalannya terus coy. Masih panjang perjalanan melewati jalan ini tuh. Dan ini kita masuk ke area yang dua lajur, cuma nggak tahu nyampe mana nih dua lajurnya. Ya semoga panjang lah, at least sampai Jogja gitu kan, dua lajur jalan lintas provinsi kan soalnya juga.
Udah masuk ke bukan arah, ke Kulon Progo. Wow, kurang lebih untuk nyampe Kulon Progo itu kita memakan waktu. Nah, ngecek dulu kita, nggak kelihatan lagi. 9 kan, jam 9:07. Ya, anggap berarti 2 jam lah ya. 2 jam udah nyampe Kulon Progo. Belum nyampe kota Jogja tapi. Ya hitungannya udah DIY ini. Kaget ibu-ibu, la ilaha illallah. Potong baik, aduh. Kenapa ya orang tuh naik motor tuh kadang asal motong aja. Astagfirullah. Hanya bisa istighfar kita. Jadi kalau kita lewat Kebumen atau lewat Deandres itu, kita akan masuk Jogjanya via Kulon Progo. Sedangkan kalau tadi kita pas di Banjarnegara ya, itu kita lewat Wonosobo, itu kita masuk Jogjanya via Sleman. Itu bedanya. Jadi sebetulnya kalau ke arah kota Jogjanya tuh mungkin nggak jauh beda lah gitu, kayak ya 11-12. Nah itu depan sana udah YIA tuh cuy, bandara YIA di depan sana udah. Jadi kita lewat underpassnya. Oh gelap. Gila, lampuku mati coy. Ini di atas kita bandara ini. Nah ini di beberapa sektor tuh ada kayak ini ya, apa, ruang untuk exit gitu. Nah itu ada fungsinya cuy. Fungsinya adalah kalau amit-amit nih terowongan ini terjadi apa-apa, itu ada jalur evakuasinya untuk keluar gitu. Sekedar info aja. Kurang lebih 150 meter kali ya. Jujur pertama kali sih lewat underpass itu, karena terakhir kali aku lewat sini atau lewat jalan Deandres itu tuh bandara YIA belum ada, Yogyakarta International Airport tuh belum ada, jadi belum ada tuh underpass atau terowongan yang tadi tuh, nah itu belum ada.
kita tadi aku habis ngisi bensin. Tadi udah tinggal setengah batang gitu. Jadi aku isi 25. Jadi hitungannya kalau dari berangkat tadi ya, dari berangkat kita baru ngisi 25.000. Dengan asumsi, dengan kondisi untuk bensin yang tersedia di motornya tuh udah dalam posisi ya garisnya full lah gitu kan, garisnya dari paling atas. Jadi kalau misal kondisi seperti itu, ini aku baru ngisi 25.000 tuh pas sudah nyampe di Kulon Progo, udah Kulon Progo ke arah Jogja, ke arah kota. Jadi ya bisa dibilang kalau pak tokannya dari Banjarnegara sampai di DIY itu kita kalau bensinnya udah di angka, udah di garis yang yang paling atas ini, di garis yang full, itu kita nggak perlu ngisi bensin lagi kayak gitu. Itu kesimpulan pertamanya setelah aku nyampe di ya Kulon Progo ini lah, atau kurang lebih setelah kita perjalanan ini jam 9.32 ya, setelah perjalanan 2,5 jam atau 2 jam 40 menit lah, hampir 3 jam tuh kita baru ngisi bensin sekali kayak gitu. Nah ini jalan yang aku lewati itu udah bukan jalan nasional lagi kalau dilihat dari garisnya ya, tapi jalan ini masih menjadi jalan yang yang masih dilewatin sama kendaraan-kendaraan yang mau ke arah jalan Jales Kebumen sana dari Jogja kayak gitu. Bahkan truk aja masih banyak yang lewat sini, terus ada sumber alam juga kan lewat sini. Jadi kayaknya emang ini masih jalan yang masih banyak dilewatin juga gitu loh. Lurus juga bisa tuh, kalau ke kiri tuh kita dari arah Jogja tadi ambil lurus saja ke sana, nggak perlu masuk ke dalam area sana, nggak perlu masuk ke ya yang aku lewat di depan tadi, itu mungkin bisa juga gitu loh. Galur, Kecamatan Galur kayaknya ini. Ya, Kecamatan Galur Pak ini Pak. Jadi masih Kabupaten Kulon Progo, tapi kecamatannya Kecamatan Galur pakai G. Gondang Legi ya, pakai G. Dan kayaknya sini area-area pantai gitu sih. Kayaknya ya lagi dibangun bendungan gitu. Bantul
Tuh, masuk Bantul ini. Udah. Nggak ada info sih. Cuma tulisan Bantul. Iya ada Bantul, tadi ada tulisan. Iya ada masuk Bantul ini. SD Serandakan Bantul. Serandakan ya? Iya nggak sih? Bola terus Serandakan. Oh iya, sekarang jam 9.47. 9.47 kita masih di Bantul tepatnya. Kita akan belok kiri ke arah kota Yogyakarta dan ya karena udah kurang lebih kita perjalanan mungkin perjalanan sekitar berapa ya tadi 3 jam ya sekitar 3 jaman ya 6.45 lah anggap 6.45 kita 6.45 kita jalan tadi kurang lebih kita segitu ya kan 7, 8, ya 9 ya sudah sekitar 3 jam perjalanan dan kita udah nyampe Bantul dan kita ke arah Jogja ke depan sana. Kayaknya videonya mending kita sudahkan saja ya. Begitulah suasana perjalanan kali ini dari Banjarnegara ke Provinsi DIY. Betul ada rel sih. Dari crossing malah ketemu rel nih. Ada bekas rel sebelah kiri tadi. Ya. Nih. Ya, tambahan aja. Ya, jadi begitu perjalananku kali ini dari Kabupaten Banjarnegara ke Provinsi DIY, anggap aja begitu ya. Ke Kabupaten Bantul. Melewati Kebumen, Jalan Dianles. Melewati Jalan Dianles, Kebumen. Dan begitulah perjalanan kali ini. Kira-kira kalau ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Begitu aja. Terima kasih yang udah tonton dan aku ucapin selamat berlibur karena aku ngetek hari ini. Ngetek video ini hari ini adalah hari Sabtu. Ya, selamat berlibur dan terima kasih.